Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa sanna bisunnatihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kembali kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Taisirul Latifil Mannan, Khulasatu Tafsiril Ahkam. Kita sedang menjelaskan ayat-ayat yang terdapat di dalam suratul Fatihah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Di mana dari ayat ini kita semua bisa memahami bahwa seluruh bentuk pujian hanya hak dan milik Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik segala sifat-sifat kesempurnaan. Kemudian Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala adalah pemelihara seluruh alam, alam manusia, alam jin, alam hewan dan yang lainnya, semua berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah terbagi dua. Ada yang bersifat umum di mana setiap makhluk mendapatkan bagian darinya, seperti dipelihara dalam arti diberi rezeki, dipenuhi apa yang menjadi kebutuhan dan kelangsungan hidupnya. Maka ini adalah bentuk pemeliharaan yang bersifat umum. Tidak ada yang istimewa di dalamnya karena semua makhluk mendapatkannya. Kemudian ada pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat khusus, di mana Allah memberikan pemeliharaan yang khusus ini kepada para nabi, para wali dan orang-orang beriman secara umum, di mana Allah Subhanahu wa taala memelihara mereka dengan menjaga iman mereka, menyempurnakan keimanan mereka, yang dengan hal itu seseorang akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak nanti. Jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya, Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Al-Malik ini salah satu di antara asma Allah, salah satu di antara nama Allah. Adapun makna dari Al-Malik adalah man ittasafa bis sifatil azimatil kamilah allati yatahaqqaqu bihal mulk. Jadi Al-Malik, hakikat daripada Al-Malik adalah yang memiliki sifat keagungan yang sempurna, yang dengan sifat-sifat tersebut terwujudlah kekuasaan dan kepemilikannya secara sempurna. Kalau kita melihat kepemilikan dan penguasaan yang ada pada makhluk, maka itu adalah kepemilikan dan penguasaan yang tidak sempurna. Berbeda halnya dengan kepemilikan dan penguasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana ia merupakan kepemilikan dan penguasaan yang sempurna. Di antara bentuk, di antara wujud berkuasanya Allah Subhanahu wa taala atas makhluknya, terutama bagi manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan melarang. Jadi ada perintah yang harus kita tunaikan dan ada larangan yang harus kita jauhi. Dan dari perintah dan larangan itu pula kemudian
Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran dan juga Allah memberikan hukuman. Itu semua bagian daripada nama Allah Al-Malik. Dan lafaz Al-Malik atau nama bagi Allah Al-Malik ini juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuai dengan apa yang Ia kehendaki di seluruh kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala ketika menghendaki sesuatu, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Dan tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus Yaumuddin, hari pembalasan. Padahal kita semua tahu bahwa Allah pemilik dan penguasa bukan hanya di hari pembalasan, tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki dan menguasai secara mutlak, ya, secara sempurna. Tidak ada yang tidak berada di bawah kekuasaan Allah. Tapi di sini disebutkan secara khusus Yaumuddin, hari pembalasan, karena pada hari itu tidak ada lagi yang nampak kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya ketika kita masih berada di dunia. Maka dalam kehidupan dunia ini masih nampak kekuasaan-kekuasaan makhluknya. Ada yang menjadi pejabat, ya, dengan kekuasaan yang ada di bawahnya masih nampak. Tapi ketika hari pembalasan, hari akhirat, maka tidak ada yang nampak kekuasaannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dalam hadis Allah Subhanahu wa taala bertanya, mana penguasa-penguasa dunia dahulu? Ketika manusia memasuki hari kiamat, yaumul akhir, hari akhirat, maka seluruh manusia sama kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang akan membedakan nantinya adalah amalannya. Kemudian ayat yang berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Kalau kita perhatikan, ya, susunan atau uslub atau redaksi yang ada di dalam ayat ini, maka terpahami di sana bahwa di dalamnya ada bentuk penghususan, di mana berbeda artinya ketika dikatakan na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyak dengan ketika dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kita benar-benar hanya beribadah kepada Allah dan kita benar-benar hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketika dikatakan na'budu iyyak, maka meskipun itu artinya kami beribadah kepada Engkau, tapi tidak menafikan bahwa bisa jadi ia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernyataan yang kita ucapkan dalam setiap rakaat salat kita adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal a'mali wal aqwali adh-dhahira wal batinah. Jadi ibadah itu adalah suatu nama yang menghimpun, ya, menghimpun segala apa yang dicintai oleh Allah dan diridainya. Jadi apa saja yang dicintai oleh Allah, apa saja yang diridai oleh Allah, ketika kita melakukannya, maka insyaallah itu bernilai ibadah di sisinya. Tentunya untuk mengetahui apa saja yang dicintai oleh Allah dan diridainya dari amalan-amalan, maka rujukan utamanya adalah Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah alat ukur di dalam menilai sesuatu itu benar-benar ibadah atau bukan. Ketika amalan yang kita lakukan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, baik hukumnya wajib ataupun sunnah, maka tidak diragukan lagi itu adalah ibadah. Namun sebaliknya, ketika kita melakukan suatu amalan
yang kita tidak tahu apakah itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka hendaknya kita menjauhinya karena itu tidak masuk dalam kategori ibadah. Sedangkan isti'anah itu minta pertolongan, makna hakikinya adalah al-i'timadu 'ala Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala fi jalbil manafi'i wa daf'il madar. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan mendapatkan manfaat dan menolak keburukan. Di antara isti'anah itu adalah isti'adzah, meminta perlindungan. Jadi ketika seorang hamba khawatir akan keburukan menimpa kepada dirinya, maka dia melakukan yang namanya isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mengenal ada istighatsah, meminta dihilangkan kesulitan yang sedang menimpa suatu tempat. Ini namanya istighatsah. Pada intinya apapun istilahnya, semuanya itu adalah menunjukkan bahwa tempat kita meminta pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menunjuk dua wasilah, dua sarana untuk minta pertolongan kepadanya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadi kalau ingin mendapatkan pertolongan kepada Allah, maka sungguh-sungguhlah di dalam melaksanakan salat dan sabar. Bahkan didahulukan di sini bis-sabri was-salah. Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan di antara hikmah kenapa didahulukan sabar lalu salat, karena tidak mungkin seseorang itu salat dengan sungguh-sungguh kecuali jika ia bersabar. Karena ketika kita tidak bersabar, bisa saja akibat tidak sabarnya kita akhirnya kita tidak salat. Atau bisa saja karena tidak sabarnya kita akhirnya salat yang kita tunaikan terburu-buru. Sehingga di sini membutuhkan kesabaran. Dan dengan kesabaran dan ibadah salat yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada seorang hamba. Kemudian di dalam ayat ini ya, disatukan ibadah dan isti'anah, di mana dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, fala sabila lidzalika illa bil qiyam bi ibadatillahi wal isti'anati bih. Maka tidak ada jalan untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di akhirat kecuali dengan menegakkan ibadah kepada Allah. Dan ibadah yang terbesar, ibadah yang terbesar yang bersifat lahiriah itu adalah salat. Makanya yang pertama kali diminta dari orang yang mengaku sebagai muslim itu adalah salat. Illa bil qiyam bi ibadatillah wal isti'anati bihi. Jadi kebahagiaan yang hakiki di akhirat itu tidak akan mungkin dicapai kecuali jika seorang hamba menegakkan ibadah saat masih di dunia dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ya, dengan segala kelebihan yang dimilikinya tetaplah makhluk yang sangat lemah. Hal itu terbukti banyaknya keinginan-keinginan kita yang tidak bisa kita wujudkan. Sekiranya manusia itu hebat, maka semua apa yang diinginkannya terwujud. Tapi yang bisa mewujudkan apa yang diinginkannya itu hanya Allah satu-satunya. Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Ia kehendaki. Sementara manusia ada keterbatasan. Bahkan tidak jarang apa yang kita inginkan justru yang terjadi sebaliknya dari apa yang kita inginkan tersebut. Nah, itulah sebabnya kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dari sisi ini ya, manusia adalah makhluk yang fakir, makhluk yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah, bimbinglah dan berilah kepada kami taufik untuk berada di atas as-sirat al-mustaqim.
Apa yang dimaksud sirat al-mustaqim? Sirat al-mustaqim adalah al-ilmu bil haqqi wal amali bih. Mengetahui jalan kebenaran dan mengamalkannya. Itulah as-sirat al-mustaqim. Jadi kalau hanya mengetahui saja tapi tidak mampu untuk berada di atas jalan kebenaran itu, maka dia belum dikatakan mendapatkan as-sirat al-mustaqim. Tapi kalau kita mengetahui lalu mengamalkan, maka itu tandanya kita berada di atas as-sirat al-mustaqim. Ya, seperti misalnya salat berjamaah. Kita mengetahui bahwa melaksanakan salat berjamaah di masjid itu memiliki keutamaan yang sangat besar, dan meninggalkannya juga disiapkan ancaman yang sangat berat. Ketika kita sudah mengetahuinya, lalu kita mampu mengamalkannya berdasarkan pengetahuan kita, maka pada saat itulah kita berada di atas jalan yang lurus, as-sirat al-mustaqim. Adapun ketika belum mengamalkannya, maka belum bisa dikatakan ia berada di atas as-sirat al-mustaqim. Dan permintaan kita kepada Allah berupa hidayah, ini mencakup hidayah ila sirat dan hidayah fis sirat. Hidayah untuk mendapatkan jalan ke surga, kita minta ihdina, berilah kami hidayah. Itu kita meminta petunjuk dari Allah berupa jalan yang mengantarkan kita ke surga. Kemudian sekaligus juga kita meminta kepada Allah, di saat jalan ke surga itu telah kita temukan berupa agama Islam, maka kita meminta petunjuk kepada Allah agar kita diberikan kemudahan di dalam menjalankan ajaran-ajaran agama Islam. Jadi mencakup hidayah menuju jalan dan hidayah ketika berada di atas jalan. Karena meskipun seseorang sudah berada di atas jalan, itu tidak terjamin bahwa dia akan selalu berada di atas jalan itu hingga ia meninggal. Ya, bahkan di setiap Jumat kita sering diingatkan oleh khatib untuk wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Artinya ada kemungkinan ya, seorang meninggal tidak dalam keadaan Islam meskipun sebelumnya dia adalah muslim. Nah, maka kita diperintahkan untuk banyak berdoa. Ya, makanya orang yang meninggalkan salat otomatis dia tidak melafadzkan doa yang sangat dibutuhkan ini. Nah, kalau dia tidak melafadzkan, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkannya dalam keadaan Islam. Sementara Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada hambanya dan memberikan nikmat yang hakiki kepada hambanya jika hamba tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keengganan seseorang untuk berdoa itu adalah bagian dari kesombongan. Karena dengan dia tidak berdoa berarti dia telah merasa tercukupi apa yang menjadi kebutuhannya. Padahal kalau kita renungkan, banyak sekali kebutuhan kita yang belum tercukupi, terutama yang berkaitan dengan hidup di akhirat. Nah, inilah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus ini adalah jalannya para nabi, jalannya para siddiqun, jalannya para syuhada. Di dalam Al-Quran sering dikisahkan tentang mereka, tentang para nabi, tentang orang-orang saleh. Ya, tidak lain agar kita mengambil pelajaran dari kehidupan mereka dan supaya kita bisa mengikuti jalan mereka. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka, itu para nabi, para syuhada dan orang-orang saleh. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai. Jadi kita meminta jalan lurus, yaitu jalannya para nabi, dan kita juga meminta di saat yang sama untuk dijauhkan dari jalannya orang-orang yang dimurkai. Siapakah orang yang dimurkai? Orang yang dimurkai adalah orang yang padanya ada sifat, yaitu araful haqqa wa tarakuhu. Mereka mengetahui kebenaran tapi mereka meninggalkannya, tidak mau mengikutinya. Dan yang sering dicontohkan oleh para ahli tafsir dalam hal ini adalah
orang-orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi jadi contoh? Karena mereka mengetahui akan ada nabi terakhir dan ciri-ciri nabi itu ada pada Nabi Muhammad. Hal itu mereka ketahui. Bahkan Al-Quran mengatakan pengetahuan mereka tentang Muhammad melebihi dari pengetahuan mereka tentang anaknya, bahwa anaknya itu berasal dari dia, bukan dari laki-laki yang lain. Namun mereka mengingkarinya. Jadi Allah, mereka tersesat di atas ilmunya. Dalam Al-Quran di ayat yang lain Allah mengatakan wa adallahu Allahu ala ilmin. Seseorang itu bisa disesatkan di atas ilmunya. Dia banyak referensi tentang kebenaran, tapi justru dia tidak bisa berjalan di atas jalan kebenaran itu karena beberapa sebab. Di antaranya karena mengikuti hawa nafsu. Waladhdallin, dan kita juga minta perlindungan kepada Allah dari jalannya orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran, orang-orang bodoh, orang-orang yang melakukan suatu amalan tapi tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan ayat Allah ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berlindung dari kedua jalan ini. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.